Kapasitor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor biasa dilambangkan sebagai C dengan satuan farad atau diberi disingkat F. Pemanfaatan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai baterai handphone, ini lagi dicas nih. Kemudian lampu flash kamera, alat-alat elektronik yang ada seperti pada TV, komputer, laptop, dan sebagai filter tegangan pada power supply, rangkaian tuning pada radio, dan perata tegangan pada adaptor. Beberapa jenis kapasitor menurut bahan dielektriknya antara lain ada kapasitor elektrolit, ada kapasium tartalium, kapasitor polister, ada kapasitor dan kapasitor kertas, dan masih banyak lagi. Nah, besar kapasitor dapat dihitung dengan persamaan C sama dengan Q per V. C itu kapasitor, Q itu muatan, dan V itu tegangan. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar jika dihubungkan dengan baterai, maka baterai akan memberikan muatan positif pada keping pertama dan muatan negatif pada keping kedua. Untuk menghitung kapasitas kapasitor, maka tentukan kuatnya dan listrik dalam ruang hampa antara kedua keping, yaitu dengan menggunakan persamaan E sama dengan sigma per permitivitas vakum, di mana sigma sama dengan Q per A. Besarnya kapasitor jika di antara keping kapasitor dengan luas A dan pada jarak B tidak ada dielektrik, maka dapat dihitung dengan menggunakan persamaan C sama dengan permitivitas vakum A per D. Tapi jika di antara kapasitor pada jarak B dengan luas A terdapat dielektrik, bahan dielektrik, maka besarnya kapasitor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan C sama dengan permitivitas vakum konstanta dielektrik dikalikan A per D. Muatan kapasitor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan C dikalikan Q, di mana Q yaitu muatan yang tersimpan, satuannya kolom, dan C kapasitas kapasitor, satuannya farad atau sering disingkat F, dan epsilon ini sama dengan permitivitas vakum atau ruang hampa, satuannya kolom kuadrat per newton meter kuadrat. Nah, ini sudah ketetapan, nilainya 8,85 kali 10 pangkat 2 farad per meter. D sama dengan jarak antara keping, V sama dengan beda potensial keping-keping, satuannya volt, dan ini konstanta dielektrik, nilainya konstanta dielektrik itu lebih besar dari 1, dan A yaitu luas penampang plat atau luas penampang kapasitor, satuannya dalam meter persegi. Contoh soal 1. Sebuah kapasitor 300 mikrofarad dihubungkan ke sebuah baterai 50 volt. Tentukan besar muatan pada keping-keping kapasitor. Diketahui C sama dengan, ini dirubah langsung dari mikrofarad ke farad, yaitu C sama dengan 300 dikali 10 pangkat 6. Nah, kita lebih sederhanakan lagi, 300 ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6. Jadi 2 dikurangi 6 itu sama dengan 4. Jadi 3 kali 10 pangkat 4 farad. V-nya sama dengan 50 volt. Yang ditanyakan yaitu muatan, yaitu Q ya. Untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa langsung menggunakan persamaan C sama dengan Q per V. Boleh kita masukkan angkanya, boleh masukkan C ini 3 kali 10 pangkat 4, Q ini 50, atau diubah dulu boleh. Q sama dengan C dikalikan Q. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 dan Q-nya sama dengan 50. Ini 50 3 dikali 5
5 itu 15 dan nolnya ini itu sama dengan 10 pangkat 1 ya, sama 50 juga ya. Ini 15 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 1, jadi 4 ditambah 1 jadi 3. Jadi muatannya besarnya itu 15 kali 10 pangkat 30. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Suatu kapasitor keping sejajar berkapasitas C mempunyai permitivitas hampa udara itu epsilon 0, luas penampang A dan jarak antar kepingnya D. Apabila luas penampang kapasitor ditambah menjadi, berarti luasnya A2-nya menjadi 2A, jarak antar keping menjadi 4D dan permitivitas hampa udara menjadi 4 epsilon 0. Maka kapasitas kapasitor keping sejajar tersebut menjadi, pembahasannya kita lihat diketahuinya, permitivitas ruang hampanya menjadi 4 epsilon dan luas penampangnya menjadi 2A A1 ya, jadi 2 kali lipat A1, kemudian jaraknya menjadi 4 kali lipat jarak yang pertama. Kapasitas awal kita sebut C1 ya, itu sama dengan permitivitas hampa dikali luas dibagi jarak. Maka yang ditanyakannya yaitu kapasitas kapasitor yang kedua atau kita beri simbol C2. Untuk menjawabnya kita gunakan persamaan C2 sama dengan permitivitas hampa dikali luas A2 A2 dibagi jarak 2. Nah, permitivitas hampanya menjadi 4 epsilon 0 dan luasnya menjadi 2A dan D-nya menjadi 4D. Maka ini 4-nya kita coret ya. Jadi 2 dikali permitivitas hampa dikalikan A dibagi D-nya. Sementara permitivitas hampa A per D itu sama dengan C1. Maka kapasitor yang kedua besarnya sekarang menjadi 2C1. Kita lanjutkan ke contoh soal 3. Sebuah kapasitor tersusun atas dua keping konduktor yang luasnya masing-masing 5 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat dan terpisah pada jarak 0,8 meter. Hitunglah kapasitas kapasitor tersebut apabila di antara kedua lempeng tersebut terdapat udara dan yang kedua bahan dielektrik dengan permitivitas relatif yaitu 80. Nah, kita lihat pembahasannya, diketahuinya dulu A-nya berapa? A-nya 5 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat dan D-nya itu 0,8 meter atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, permitivitas relatifnya yaitu 80. Kita jawab untuk yang pertama dulu, yaitu untuk menjawab soal seperti ini kita dapat menggunakan persamaan C sama dengan epsilon 0 dikali luas dibagi D. C sama dengan epsilon 0 itu sudah ketetapan 8 kali 85 kali 10 pangkat 12, kemudian A nya 5 kali 10 pangkat 4 dan D nya itu 8 kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang kalian hitung dulu yang ini dulu, 8,85 dikali 5 dibagi 8 ya. Nah, kemudian kalian berikutnya yang ini min 12 ditambah 4 itu min 12 ditambah 4 yaitu min 8 ini naik ke atas ya, negatif ini kan 1 jadi min 8 ditambah 1 menjadi min 7. Jadi C nya untuk yang permitivitasnya udara yaitu 5 kali 53 kali 10 pangkat 7 farad. Kemudian kita yang B di mana permitivitas relatifnya yaitu 80. Kita dapat menggunakan persamaan C sama dengan permitivitas hampa dikali permitivitas relatif dikali A dibagi D. Permitivitas hampanya itu sudah ketetapan, maka C sama dengan 8,85 kali 10 pangkat 12 dikali permitivitas relatifnya 80 dikali luasnya 5 kali 10 pangkat 4 dibagi 8 kali 10 pangkat 1. Kita selesaikan dulu yang ini, 8,85 dikali 80 dikali 5 dibagi 8. Hasilnya 442,5. Kemudian kita hitung eksponennya.
min 12 ditambah 4 itu berarti min 8, ini naik ke atas ya, menjadi positif, jadi min 8 ditambah 1 menjadi negatif 7. Nah, untuk lebih disederhanakan lagi, maka kita mundur 2 langkah. 1, 2, jadi ditambah 2. Berarti 4,43, sekarang min 7-nya ditambah plus 2, jadi 10 pangkat 5 farad. Jadi untuk yang A, yang ruang hampa itu besar kapasitasnya, yaitu besarnya 5,53 kali 10 pangkat 7 farad. Dan untuk yang ada bahan dielektriknya yaitu 4,43 kali 10 pangkat 5 farad. Susunan kapasitor. Susunan kapasitor dibagi dua, ada susunan seri yang disebut dengan susunan seri kapasitor dan ada susunan paralel kapasitor. Nah, ini cara gambarannya yaitu susunan secara seri. Di sini ada kapasitor plat ya, C1 kita sebut, yang ini C2 ya. Nah, kemudian kalau dengan simbol tersusunnya seperti ini. Nah, ini untuk mencari C-nya, C penggantinya atau C totalnya, ini gambarannya seperti ini. Jadi ini gambaran susunan platnya disusun secara simbol, disusun seperti ini, dan setelah diserikan atau C total serinya itu jadi seperti ini. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh rangkaian kapasitor seri yaitu di mana muatan 1 itu sama dengan muatan 2 sama dengan muatan 3 itu sama dengan muatan total. Jadi kalau untuk seri muatannya sama ya. Kemudian untuk besarnya potensialnya untuk susunan kapasitor seri yaitu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Dan untuk mencari besarnya kapasitor secara seri atau menyusun secara seri, maka 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ini susunan paralel kapasitor. Ini susunan paralel kapasitor dipasang seperti ini ya. Ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, kalau digambarkan dengan menggunakan simbol seperti ini kan simbol daripada kapasitor ya. Ini simbol batu baterai. Jika setelah dihitung totalnya, kapasitor total secara paralel ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh rangkaian paralel untuk kapasitor, muatan totalnya itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, kemudian untuk beda potensialnya itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, kalau untuk seri kan ini muatannya yang sama, tapi kalau untuk paralel itu tegangannya yang sama. Nah, untuk menghitung besarnya kapasitor paralel secara kapasitor paralel total atau paralel pengganti itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Maka ini bentuknya pecahan. Energi potensial kapasitor. Sebuah kapasitor yang bermuatan memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Pada sebuah kapasitor dua keping sejajar yang tak bermuatan, beda potensialnya adalah 0. Sehingga beda potensial rata-rata selama proses pemindahan muatan dari satu keping ke keping lainnya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V rata-rata sama dengan Q per 2C, di mana Q sama dengan C dikalikan V atau C sama dengan Q per V, dan energinya sama dengan Q dikalikan V rata-rata. Maka persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor atau sering disebut energi potensial kapasitor adalah W sama dengan setengah QV atau W sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, W atau boleh juga ditulis energi potensial yang tersimpan dalam kapasitor satuannya joule, dan C yaitu sama dengan kapasitas kapasitor satuannya farad. Q sama dengan muatan yang tersimpan dalam kapasitor satuannya coulomb. V sama dengan beda potensial antara keping kapasitor. Contoh soal 4. 3 buah kapasitor dirangkai seperti gambar A. Ini gambar A. C1 300 mikrofarad, C2 sama dengan 200 mikrofarad, dan C3 sama dengan 400 mikrofarad. Tentukan A. Kapasitas pengganti total, B. Muatan yang tersimpan di C1, dan C. Beda potensial DC, dan D. Muatan yang tersimpan
di C2 dan C3. Kita lihat ini gambar yang A. Di sini ada kapasitor yang C2 dan C3 ini dirangkaikan secara paralel. Nah, kemudian yang C1-nya ini dipasang secara seri. Nah, rangkaian ini disambungkan dengan beda potensial dengan besarnya 120 volt. Pembahasannya A. Langkah pertama itu selesaikan kapasitor paralel C2 dan C3. Jadi kita pertama itu selesaikan dulu yang ini ya, yaitu diselesaikannya dengan cara diparalelkan. C paralel sama dengan C2 ditambah C3, yaitu 200 ditambah 400 jadi sama dengan 600 mikrofarad. Nah, setelah ini diselesaikan, maka gambar jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini, yaitu dirangkaikannya secara seri. Nah, langkah berikutnya yaitu serikan C1 dan C paralel. Nah, seperti gambar B seperti ini ya. C seri sama dengan C1 dikali C paralel dibagi C1 ditambah C paralel sama dengan C1-nya 300 dikali C paralelnya 600 dibagi C1 ditambah C paralel 300 ditambah 600. 300 dikali 600 180.000 dan 300 ditambah 600 yaitu 900. Maka 180.000 dibagi 900 sama dengan 200 mikrofarad. Maka C seri sama dengan C total sama dengan 200 mikrofarad. Jadi, nah ini ditemukan kapasitas pengganti total ini yaitu besarnya 200 mikrofarad. Sekarang yang B. Muatan yang tersimpan pada C1 memenuhi persamaan Q1 itu sama dengan Q total. Kenapa Q1 sama dengan Q total? Karena Q1 itu dipasangnya secara seri. Maka Q1 sama dengan C total dikali Q total. C totalnya dari sini 200 mikrofarad dirubah ke farad menjadi 10 pangkat 6. V totalnya dari sini yaitu 120. Nah, ini perkaliannya ya. Kita kalikan dulu 2 dikali 12 kan 24. Nah, tinggal yang ini. Yang ini 200 itu kan ini yang nolnya 2 itu sama dengan 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat 6. Yang ini 12 itu kan sama dengan 10 pangkat 1. Maka 2 dikurangi 6 dikurangi 1 itu min 3. Nah, 2 dikali 12 itu kan 24. Ini sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 3 yang ini. Nah, 1 dikurangi 3 itu min 2. Jadi Q1 besarnya 2,4 dikali 10 pangkat min 2 kolom. Sekarang bagian C. Beda potensial BC. Jadi beda potensial ini BC dapat ditentukan sebagai berikut. PAB AB itu berarti Q1 per C1. Nah, ini kan Q1 per C1 ini ya. Ada PAB berarti yang ini. Nah, Q1 nya dari sini 2,4 kali 10 pangkat 2. C1 nya dari diketahui yang ini yaitu 300 kali 10 pangkat 6. Maka ini dibagikan 2,4 kali 10 pangkat 2 dibagi 300 kali 10 pangkat 6 ini jadi 810 volt. VBC berarti dari sini ke sini, tegangan dari sini ke sini itu Q total dibagi C paralel. Artinya Q total karena dia ini diparalelkan. Nah, C nya C paralel ya hasilnya teman. Maka 2,4 kali 10 pangkat 2 dibagi 600 dikali 10 pangkat 6 itu sama dengan 40 volt. Yang bagian D-nya, muatan yang tersimpan di C2 dan C3 memenuhi persamaan Q2 sama dengan C2 dikali VBC. C2-nya dari sini 200 kali 10 pangkat 6, VBC-nya dari sini 40, jadi sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 kolom. Q3-nya sama dengan C3 dikali VBC, V-nya sama ya, karena ini kan diparalelkan ya. Sama dengan 400 dikali 10 pangkat min 6 dikali 40. Maka ini 16 dikali 10 pangkat min 3 kolom. Kita lanjutkan ke contoh soal 5. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di samping. Besar energi listrik yang pada rangkaian tersebut adalah
kita tidak tahu bahwa 1 mikrofarad sebenarnya 10 pangkat 6 farad. Pembahasannya, paralelkan kapasitor 1 mikrofarad dan 2 mikrofarad. Jadi kalian selesaikan dulu yang ini, ya, selesaikan dulu yang ini, 1 mikrofarad dan 2 mikrofarad. Maka C paralel sama dengan C2 ditambah C3 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3 mikrofarad. Nah, gambar berubah menjadi begini, ya, 3 mikrofarad dan ini C paralel yang tadi yang ini, ya. Kemudian 6 mikrofarad yang ini. Kemudian yang ini kan tersusunnya secara seri, ya, berarti ini serikan dulu. Serikan kapasitor 3 mikrofarad, C paralel dan 6 mikrofarad. 1 per C seri sama dengan 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/6, ya. Sama dengan ini disamakan penyebutnya. Jadi ini 6 dibagi 3 2 kali 1 2, 6 bagi 3 2 kali 1 2, 6 bagi 6 1 kali 1 1. Ini dijumlahkan 5/6, maka C serinya dibalik, berarti jadi 6/5 mikrofarad. Kita lanjutkan, gambar berubah menjadi seperti ini. Ini C seri tadi yang diserikan ini, dan ini 4 mikrofarad. Kemudian paralelkan C seri dengan yang 4 mikrofarad. Terus C paralel sama dengan C seri ditambah 4. C serinya 6/5 ditambah 4, samakan penyebutnya, ya. Jadi ini menjadi 24 dibagi 20 ditambah 80 dibagi 20. Jadi 104 dibagi 20 yaitu sama dengan 5,2 mikrofarad. Nah, C paralel ini sama dengan C total yaitu sama dengan 5,2 dikali 10 pangkat 6 farad. Nah, energi listriknya pada rangkaian kita dapat menuliskan bersama ini. Ini boleh W, boleh E, ya. W atas pangkat T sama dengan setengah C pi kuadrat. C-nya C total yaitu 5,2 dikali 10 pangkat 6. Kemudian V-nya tadi dari sini itu V-nya gitu besarnya 5 dikuadratan dengan 2,6 dikali 10 pangkat 5 dikali 25 juta, yang energinya sama dengan 65 dikali 10 pangkat 62. Kemudian penjelasan dulu mengenai kapasitas kapasitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.